selesai permasalahannya. Dari mana belajar? Cuma dari Buddha Juji. Buddha Juji apa? Bayarin? Enggak bayarin. Buddha Juji cuma bermodalkan bahwa beliau adalah mempraktekkan apa yang dikatakan Al-Quran, dia pelajari, dia teliti. Buddha Juji masih ingat saya kata-kata itu. Siapa itu di surat At-Tolak, ya saya ulang-ulangi lagi karena saya lihat ada wajah-wajah baru di sini. Jadi itu surat At-Tolak itu menyatakan siapa saja yang bertakwa kepadaku, kan seperti itu. Kan surat At-Tolak itu ini kalian jangan baca di ayat kedua itu, di ayat 2 ya, itu kan sebenarnya surat tentang talak. Tapi di akhir ayat itu disebutkan siapa saja yang bertakwa kepadaku, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Ya Buddha ini baca ini pun, siapa yang mau bertakwa akan aku beri jalan keluar. Wah ini enggak jadi Allah di dalam Al-Quran, tidak akan bikin bohong. Tapi kita untuk mempraktikkan sulit. Bahkan termasuk saya sendiri sampai sekarang, saya masih akan menggali apa yang disampaikan oleh Buddha Juji. Sebetulnya apa yang disampaikan Al-Quran tidak akan pernah mungkin bohong, pasti benar. Jadi banyak sekali hal-hal yang disampaikan di dalam yang ibaratnya tidak kerja. Jangan mungkin pernah lihat yang namanya jamaah tabligh ya. Jangan dengan menilai, menjustis kalau belum tahu yang sebenarnya. Ya. Waktu orang itu datang, saya juga sering didatangnya jamaah tabligh. Datang kalau saya lihat nih, dia ninggalin istri, ninggalin anak, ya kan, kadang-kadang pakaiannya juga pada kumuh. Itu yang dilakukan hampir sama dengan Buddha Juji. Dia datang mendatangi dari rumah ke rumah, modal pergi jauh itu pakai uang dia sendiri. Coba jangan bayangkan di rumah ditinggalkan istri. Itu saya tanya oleh satu persatu itu. Karena waktu itu saya datang, saya ikutin jamaah tabligh di Aceh, ya. Itu saya tanya satu persatu. Itu meninggalkan istri. Iya. Istri ditinggalin apa? Ya saya tinggalin. Alhamdulillah pengisian Pak Bambang dari Solo Karanganyar begitu memotivasi kita bahwa kita dimampukan untuk kumpul di sini di dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mendengar tadi sebetulnya yo bangga tapi yo sedih. Yo bangga karena film banyak ngalombokno Pak Bambang ke saya, menyebabkan saya yo rada sombong. Ternyata ilmu ini pada saat kita kena masalah nggak mungkin Al-Qurannya gitu ya. Seperti saya mahasiswa Islam, aku mualaf itu semester 3, walaupun nggak ngakuin karena nggak mungkin tak ditanya. Kemudian kena terpuruk itu nggak mengenal, benar-benar memberikan sesuatu yang berarti bagi umat. Jangan sampai hal seperti ini kita alami. Pada saat saya terpuruk, nggak tahu kena apa itu, saya kelas balik ngaji yang wisata hati itu. Ada seorang ustadz, oh Anda ya betul kalau jatuh utangnya petang, oh ya benar jatuh miskin mah. Loh, kayak apa itu? Kok bisa ngomong jatuh miskin? Ternyata Ustadz ngomong itu di Al-Baqarah. Itu riba, panganan apa ini riba? Sepengetahuan saya yang namanya riba itu rentenir.
orang yang memberi sing nyekek guru gitu Pak. Nek bank koperasi dan sebagainya itu malah mensupport saya kok. Aku iso sugih, iso nduwe omah 7, mobilku 10 itu sekali baik terus bank. Jadi pikiran saya tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah bayangan saya pemberi, bukan penerima saya seperti saya. Nah, kemudian saya itu kan akademis ya. Saya tidak percaya itu Pak. Mosok saya habis karena ayat itu. Betul ya, dibukakan Al-Baqarah 275 sampai 27 potongan. Tapi saya tidak percaya karena tidak mudeng Al-Quran. Itu ya awalnya. Kemudian saking saya ini ya orang ngeyel, termasuk orang ngeyelan, akademis saya ngeyel, sampai dosen teladan nasional itu kan karena saya ngeyel dan menang. Menyebabkan saya itu mencari sebetulnya RIBA itu apa sih? Di 2009 saya cari sampai saya mendatangi ustadz-ustadz, saya datangkan seminar akbar di Wisata Hati prakasa saya, yaitu mengundang Dr. Chandra dari Jogja dan Mas Karebet dari Jakarta. Itu pakar riba. Maka tak minta untuk datang ke Wisata Hati. Kemudian kita gelar di Hotel Gracia, waktu itu masih ingat. Dua pakar itu ngomong tentang bla 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 riba. Makin tercengang saya, betul ya, ini pakar pinter dokter ya ngomongnya tentang itu. Lah barulah nggak saya. Ternyata betul ayat ini berlaku seperti itu. Tapi saya kan masih ragu karena saya belum mempraktekkan. Oh ya bener kok. Saya tanya ke Allah, apa betul kalau riba mesti ditumpah habis? Saya kayak gitu. Tak, saya ikuti riba mesti enggak. Apa ya Allah buktinya? Maka saya ini tanpa bagiku ditunjuk sebagai konselor. Jadi proses berikutnya tak nanti setahun mau kayak ini. Saya bertanya kepada Allah, apa ya ayat itu sungguh-sungguh terjadi pada manusia tenang, orang angel. Maka saya dilantik sebagai konselor yang membidangi